Kang Gelar punya pantun. Iya kan. Sebenarnya saya tuh Akang itu saya udah nyiapin pantun. Disimak baik-baik ya kayak pantunnya. Oke, ayo. Jalan pagi makan surabi. Cakep. Makannya di Bandung Barat. Cakep. Kita kedatangan Kang Ilham Akbar Habibi. Cakep. Iya. Kompak. Kalau itu nggak cakep. Tadi saya ragu. Cakep. Iya, cakep. Yang intelektualnya nggak ada obat. Itu mah sudah terbukti dong Kang Gelar ya. Katanya Rison juga punya ya? Jangan salah Kang, saya juga punya nih pantun buat Bapak Ilham Habibi ya. Ini pantunnya. Dari Cianjur ke Cileunyi. Jauh. Bener sih, ya bener. Mau naik bus tapi ragu-ragu. Cakep. Pak Ilham katanya jago nyanyi. Cakep. Coba dong satu lagu. Aduh. Boleh Baik, dong. Pak. Ya, atau nggak rap aja boleh. Wah, saya nggak hafal naskahnya. Kalau lagu favorit Bapak apa sih, Pak? Banyak sih, tapi yang maunya dalam bahasa Indonesia kan? Boleh Boleh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja deh. Boleh. Ada naskahnya nggak? Bisa dikasih nggak naskahnya? Enggak. Kan ada HP itu. Kita belum tahu Pak lagu favorit Bapak. Iya. Cantik. Cantik. Oh, Kahitna. Kahitna, ya. Boleh. Rapnya aja. Iya, rapnya. Tapi saya perlu ininya. Teks. Saya hafal. Lirik. Bentar. Pas Liriknya. saya cari. Lirik cantik. Berarti A ya dari Baca Mbak. Enggak. Bisa Bisa. Mana ref? ada hati yang itu ya. Ya. Siap. Oke, siap. Kita mulai. Ya. 1, 2, 3. Ada. Cantik. Ya Allah. Oh iya, ini cantik. Iya. 1, 2, 3. Cantik. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, Apa? bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh apa? Sungguh aku sayang kamu. Ini kita mau kasih game. Oh, boleh nggak? Pas ya. Iya. Sangat cocok karena sudah haus. Habis nyanyi sih. Bawa nyanyi kopi. Nah, Itu orangnya bagus Benar. banget. Dengar-dengar memang Bapak ini hobi nyanyi sama main musik ya, Pak? oh ya, saya sebetulnya mulai dengan main musik. Karena dulu waktu masih tinggal di Jerman, saya main kompetisi piano. Piano. Pianis, bro. Tapi kalau zaman kan suka yang modern ya, klasik. Jadi dari kecil saya main Mozart dan Beethoven dan gitu. Iya. Dan begitu saya pindah ke Indonesia, waktu saya sudah mulai kerja, karena saya bertanggung jawab untuk jual pesawat waktu itu, kita sering ketemu dengan orang dari TNI dan dari tentara lain, karena mereka yang beli pesawat. Mereka semuanya suka nyanyi. Saya bilang, Pak Ilham nyanyi dong di situ di atas panggung. Saya di awal saya nggak berani, tapi orang tentara bilang tidak ada orang yang nggak bisa nyanyi. Nyanyi itu perlu keberanian saja. Tapi semua orang bisa nyanyi. Itu benar kok. Berani dulu. Saya tidak bilang nyanyi yang indah ya, tapi nyanyi. Betul, benar. Kayak kita tadi ya nyanyi satu album. Nah, Betul. Nah, Tribuners boleh banget. Aku ulangi lagi. Kita bakal ada giveaway Ya, dari ya. Pak Ilham Habibi. Ya, Kita bakal bagi-bagi saldo Imani ya. Dan juga kalau teman-teman yang mau tanya-tanya seputar Kang Ilham, boleh di kolom chat tanyain aja hari ini ya. Kang Ilham, kita mau kenalan nih sama Kang Ilham. Ya, boleh. Tribuners juga pengen kenalan sama Kang Ilham. Tapi sebelum kenalan, gimana kalau saya bikin nama panggilan buat Kang Ilham? Jadi ada Boleh. ada dua nama panggilan Kang Ilham pilih. Yang pertama, Ya. saya akan panggil Kang Ilham Kang
Iya, Iya. Iya. Ilham Akbar Habibie. Iya. Apa ya? Iya. Atau Pakai Y. betul, Iya. betul. Kedua. Atau pilihan yang kedua adalah iya, Ilham Habibie. Iya. Jadi Bapak mau yang iya atau yang iya? Yang mana? Pak? Oh, iya, itu kayak donkey menurut saya. Kayak kuda. Iya juga aku dapat. Apa iya? Wah, Iya apa iya? iya aja. Iya. Oke, selama live hari ini kita panggilnya Iya. Kang Kang. Iya. Oke. Jangan Kang Iya. Iya. Nggak usah pakai nada. Gak usah pakai nada ya. Ada. Oke, ada lagi nggak Kang Lar? Oh iya, karena kan kita temanya kan sekarang kenalan dulu ya sama Kang Ilham. Nah, saya tuh punya sumber terpercaya Kang. Kalau ternyata Kang Ilham itu latar belakangnya sama dengan ayah, sang Betul. ayah yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Sama-sama peduli pendidikan, sama-sama jenius dan juga peduli masa depan rakyat. Betul ya, Kang? Betul, betul. Sangat Dan- betul. Nah, dan selain itu juga, saya juga punya fakta menarik juga nih tentang Kang Iya, yang Hmm. tentunya ini kan Akang besar dan juga lahir di Jerman, betul ya? Ya. Betul. Ya, betul. Dan tentunya juga udah mahir banget menggunakan bahasa Jerman. Hmm. Ya. Apalagi Akang juga merupakan lulusan, ini Cemiu ya kan? Oh, Correct me if I wrong. iya, iya, iya. Kalau misalkan pelafalan saya juga kurang bagus ya, Ya, lulusan Technische University München. Gitu ya? Technische University University München. München. Ya. Oh gitu. Oh Ya, gitu ya. ternyata ya. Baik. Jadi pelafalan saya harus mulai lebih ke Jerman-Jermanan lagi berarti ya. Oke, nah selain itu juga Kang Iya merupakan lulusan kampus beken di Amerika Serikat, yaitu University of Chicago. 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 Wih. Apa ini agak-agak? Saya ada usul. Jangan Oke. Kang Iya, Kang Yah. Oh ya. Iya. Oh, Kang Yah aja. Kan Oh, iya. digabung aja Kang Yah. Kang Iya. Kang Yah. Kang Yah. Siap. Bukan Kang Iya tapi Kang Yah. Kang Ya. Kang Ya. Kang Ya. Ada lagi, kan ingat gak sih Indonesia pernah bikin pesawat? Pernah, Oh, apa iya, enggak? bener-bener. Waktu itu juga proyeknya Pak B.J. Habibie. Iya. waktu itu. Iya, N250 Gatot Kaca. Iya. betul sekali. Betul. Di Bandung kalau nggak salah kan? Betul ya, Pak. Penambahan di mana? Ya. Tanggal? Aduh, tanggalnya lupa lagi. Aduh, keringetan saya, Pak. Tanggal 10 Agustus. Oh, Iya, baru aja. betul. Ya. Ya, kita tiap tahun merayakan hari itu sebagai hari kebangkitan teknologi nasional. Wah. Tiap hari, tiap tahun. Tiap tahun. Kita merayakan. 10 Agustus. 10 Agustus, Agustus. ya. Berarti ya. Dan itu waktu dia terbang untuk pertama kali itu memang sebagai kado untuk perayaan ulang tahun atau Dirgahayu Indonesia yang ke-50. Wih, Tahun 95 kan? 95, betul. Itu dengan sengaja. Iya. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Pak, waktu itu berarti Kang Ya. Kang Ya. Kang Ya ini berarti masih muda ya. Terus dengar Ya. juga Ya, eh, relatif. terjun. Ikut Tapi saya terjun. juga masih muda kok. Iya, Kang Ya. Kang Ya. Iya. Ikut terjun ke proyek tersebut ya, Pak? Ya, Kang. Iya, saya sebetulnya ikut tapi cuman tidak banyak karena sudah jadi ya. Oh. Saya justru menjadi kepala proyek yang lain yang Ya. sayangnya juga tidak bisa kita teruskan yaitu jet. Kita pernah buat jet loh. Wih, keren. Tapi tidak jadi dibuat secara fisik karena Iya. sebelum kita mulai membuat prototipe, Hmm. kita sudah masuk ke krisis finansial, krisis Oh moneter. iya, 98. 98, jadi ya nggak bisa kita tuntaskan. Iya. Tapi ya sudah lumayan banyak kita bisa. Ya. Yang paling berkesan waktu proyek Gatot Kaca itu apa sih, Kang? Yang paling terkesan adalah bahwasannya itu benar-benar dibuat oleh semuanya orang Indonesia. Iya. Jadi itu Oh, karya bangsa, benar-benar. Dari Jadi bahan sampai orang-orangnya, SDM-nya juga ya, Kang? hampir semuanya. Ya. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Itu memang luar biasa ya karena kita bayangkan tahun 70-an kita belum punya industri sama sekali. Itu kan Iya, iya. bukan sekedar buat pesawat, Iya. tapi membuat industrinya. Nah, Iya. itu. Dan itu susah sekali. Betul, betul. Oke. Ya. Nah, Kang, dari awal saya lihat Kang Iya, Kang Kang Ya, Kang Kang Ya datang ke tribun, saya tuh perhatikan kalau ternyata Kang Iya itu pakai jam tangan ada 2. Oh, Saya ini dia. cuma satu yang Ini. Tuh kan? Tuh, Iya, sadar kan? asik. Baru sadar kan? Baru sadar Iya, kan? iya. Baru sadar kan? Nah, boleh tahu nggak Kang itu tuh sebenarnya? Itu ada alasannya karena ini adalah jam tangan bapak saya almarhum dan beliau mengenakan itu waktu meninggal. Oh. Jadi beliau berpesan kepada saya kalau untuk selamanya saya harus pakai Pakai. ini untuk mengenang bapak. Untuk Kalau ini jam tangan saya sendiri yang Oh, iya. tersambungkan dengan handphone saya
Karena ini kan Iya. Apple Watch gitu. Yes. Betul. Ya, jadi agak beda gitu ya. Udah lebih gercep ya Pak ya. Ya, lebih, ya bisa kayak gitu. Datang. Itu ternyata. Kang, aku mau bacain beberapa sedikit komentar yang udah datang di live chat hari ini. Katanya, Pak Ilham keren. Wah, gak nyangka Kang Ilham jago nyanyi, keren katanya. Wah, terima kasih. Makasih ya. Orang pintar harus jadi pemimpin Jabar. Amin. Amin. Harus ya. Betul. Request domba-domba kuring, Pak lah. Itu lagu Sunda. Domba-domba kuring. Itu lagi Oh, viral. lagu. Oh, Iya, itu iya. lagu. Saya udah pikir domba yang dikuring gitu. Itu dikurung. Enggak nih kayak kuring-kuring ikan gitu. Iya, iya. Itu Ini domba. lagu yang lagi viral di Lagu itu ya. Lagu Oh, lagu gitu. dari Garut. Dari Garut. Dari Garut. Oh, pantesan karena ada domba Garut. Garut, Iya, tapi domba ini domba Garut. kuring gitu. Oh, masuk di akal, masuk di akal sih. Ya, ya, ya. Nanti kapan-kapan mungkin kita ada telepon. Astaga. Ya, siap. halo. Apa? Demo. Ya udah bentar aku ke sana ya. Aku mau live report dulu ke sana biar Oke. Oke, wait. Bye bye. Wah. Ada demo beneran. Ada demo. Di mana? Depan Jalan Soekarno-Hatta deh kayaknya. Oh, Mau ke sana? Oh, sana bentar. Kayaknya aku harus ke sana dulu deh, harus live report dulu. Bentar ya, Pak ya. iya ya. Bye. Ya, ya, ya. Oke. Sumpah, Pak, aku deg-degan, Pak. Wah. Kan ada, masa ada demo kesini lagi live, Kang? Wah, Pada ada Kang Ilham gitu tadi kemarin kan kita bilang di teaser ada ini di demo. Ya Allah, Kang Ilham. Orang baik-baik di demonya. Iya, ya udah biar kita nggak deg-degan gimana kita giveaway kan? Biar nggak panik. Pagi kami dapat hadiah, dapat Giveaway. yeay. Jadi nanti giveaway-nya nih Tribuners Kang Iyah akan Kang Kang Iyah akan membacakan pertanyaan. Nanti Tribuners siapa cepat dia dapat ya. Yang paling jawabannya tepat akan mendapatkan saldo e-money dari Oke. Kang Iyah. Intinya nanti kalian Tribuners tulis jawabannya di kolom chat ya. Mhm. Kolom chat TikTok hari ini. Nanti siapa cepat dia bakal dapat e-money, langsung aja DM ke TikTok Tribun Jabar. Pertanyaannya Pak, yang ini kenang-kenangan. Gimana? Sebentar Pak. Yang Apa kenang-kenangan? Oh. Apa kenang-kenangan yang diberikan Pak B.J. Habibie buat Kang Pak Iyah. Kang Ilham? Ada Kang Yah. Kang Iya. ya. Nah, itu. Kenang-kenangan, yang kenang-kenangannya tadi ya, Iya, ada di tangannya ya, ada di tangan. Nah, Disembunyiin. iya. Aduh. Sembunyi ini. Betul. Tuh. Apa ya? Apa ya? Kayaknya kalau di tangan apa kira-kira kan? Bisa jadi gelang. Nah, Gelang, Kalau itu saya siapa biasanya tahu. karet sih Pak. Iya, karet bisa Karet juga. ya. kedua ya pedas ya. Pokoknya Ya, nggak kelihatan pokoknya saya tutupin. tuh, tutupin. Jadi pertanyaannya adalah apa kenang-kenangan Bapak almarhum B.J. Habibie kepada Kang Yah? Iya, ya. Gitu Nanti ya. bakal ada 2 orang pemenang Ya, langsung dapat tuh. saldo e-money sebesar 100.000 Rp100.000. rupiah. Kapan lagi ya dapat pagi-pagi Bener, dapat bener. 100.000. Ada yang jawab. Jawab. Masa ada yang jawab mobil, Kang? Mobil di sini Di sini. miniatur kali ya. Benar. Kang ya kalau misalnya Kang ya ini di Bandung ini 25 tahun betul Kang? 26. Oh, Oh, 26 benar. tahun berarti dari Seumuran. Enggak, maaf saya salah hitung. 28. 28 tuh. Mulai tahun 96. 96. Oh iya. Iya, Berarti di jalan mana Kang? Biasa? di Cimuluit. Ciumbeleuit, Oh, orang Iya, Ciumbeleuit. Cimuluit, iya. Gitu ya. Kang kalau di Bandung biasa jajan di mana Kang? Wah, banyak sekali tempatnya. Kan sekarang tuh suka pada jajan ke Lengkong, Nah, Dago ya yang Kang ya? street food Iya, iya, ya iya. kan. Braga. Baga, ya nggak tahu ya. Saya banyak tempat. Mm-mm. Satu yang dari dulu saya suka pergi itu memang dekat rumah di supermarket Setiabudi ada yang namanya di kios. Di situ iya, ada iya. beberapa warung-warung terkenal dia semuanya digabungkan di situ. Dia ada cabang di situ. Cabang. Kayak mie kocoknya Hmm. atau tahu gejrotnya. Benar. Dulu pernah ada hadori di situ juga, Iya. tapi udah nggak lagi. Macam-macam deh. Macem. Itu saya suka karena juga praktis, karena Hmm. dekat rumah. benar. Berarti suka Nggak kuliner. langkah. Ya, ya. Dan saya suka juga misalnya pergi ke itu namanya apa? Warung Laos. Pernah tahu? Pernah? Warung Laos tahu? Tidak. Itu di Dago. Oh. Itu kayak makanan, ada pizzanya, Hmm. ada spaghettinya, tapi ada rasa Sunda-Sundanya gitu. Wah. Jadi ada spaghetti tek-tek misalnya. Oh, spaghetti tek-tek. Enak banget. Banyak Sunda Western. Iya, itu dia. Western. Enak tuh. Oh, Dan yang terakhir saya wow. juga dengan namanya Tokoyu.
Tokoyu. apa? Tokoyu itu di dekat Boromeus. Boromeus. Wah, Tempat nongkrong di kayaknya situ ini itu harus dicoba enak, coba ya, sama enak, kita ya. enak banget. Itu Banyak. kayak zaman dulu punya. Oh. Jadi dulu waktu bapak saya bayangkan masih teenager, bapak saya udah ke situ. Tempat legend. Dan berarti. yang paling keren di situ paling enak itu yamiannya. Yamin. Enak, udah lapar nih. Ya udah pas. Waktunya mau makan siang ya. Baik. Jadi itu misalnya ada yang lain tapi itu ya 3 lah. Oke. Ya. Berarti Boleh warung kita Laos. masukin list ya. Oke. Tadi Ya. apa? Warung Laos, Tokoyu dekat Boromeus tadi ya. Ya, dekat Sama Boromeus. yang spaghetti tadi apa Kang? Pakai tetek. Sampai Spaghetti tek-tek. tek-tek. Itu di Warung Laos itu. Oh, warung Laos. Satu lagi yang di Ciumbuleuit. Cimulit ya. Warung Laos di Dago. Oh, di Dago. Iya. Oke. Di Dago. Oke. Dago atas ya. Kalau gitu Kang, aku mau ini nih. Apa Udah tadi, ada Kak? beberapa yang Yang jawab jawab. tadi. Katanya jam tangan, Yes. mobil, Yes, sertifikat mobil. tangan, katanya Kang. Yang betul itu apa Kang? Ya jam tangan lah. Ini Jam tadi satu tangan. mobil apa ini? Berarti selamat. Ini jawaban Siapa yang yang tercepatnya itu ada Rifana sama Una Wiwin. Ya. Yeay. Rifana Una Wiwin langsung DM ke TikTok Tribun Jabar ya. Oke. Terus Kang, kalau misalnya biasanya kita tuh kalau di Bandung, selain di Bandung nih, tempat wisata favorit di Jawa Barat. Nah, Saya ternyata suka sekali dengan Garut. Garut. Tiis ya. Tapi ya enggak bukan pasti masih banyak yang saya belum kenal yang Iya. juga bagus. Tapi selama ini karena suasananya, udaranya, dan waduh, memang Sejuk ya. kita kan sebut Garut ini kan Bandung Paris Van Jawa ya. Benar. Kalau Garut kan Switzerland. Switzerland. Karena kita di situ lihat sekeliling kita semuanya gunung dan udaranya sejuk sekali kan, Iya, iya. ketinggiannya 900 meter ke atas. Hmm. Wow, itu memang luar biasa. Ya, enak sekali sih. Betul. Kang Iya juga. Suara apa itu? Aduh. Tenang. Kalian ada apa kesini? Dan kalian ini siapa? Nah, Barisan anak butuh perhatian, Butuh kasih sayang. butuh healing, butuh pekerjaan. Revolusi. Bentar, itu bawa tulisan-tulisan apa itu? coba. Jangan Jangan tanya kapan nikah, tapi kapan naik gaji. Coba yang itu apa? Gak bisa Kang Iya cari kerja minimal pengalaman 20 tahun. Jadi kita Wah. kerja minimal pas umur 1 tahun. Jadi kalian kesini itu mau apa sebenarnya? Coba. Kita kesini mau Kang Iya. Katanya Kang Iya mau jadi gubernur Jabar. Amin. Abang mau dengerin suara anak muda nemen kayak kami? Iya. Kang Iya, katanya intelektualnya tinggi. Iya. Emangnya bisa bikin masa depan kita cerah kayak Kang Iya? Iya. Emang orang luar Jabar tuh permasalahan dalam Jabar? Penganggurannya. Begalnya, kemiskinannya, belum lagi masalah cinta muda dan mudi ini Kang Iya. Gimana nih? Gimana? Aduh. Gimana kayak ini Gen Z bersuara. Genzi. Ya. Coba ditanggapi permasalahan para Gen Z ini. Oke, ya saya kira ini semuanya banyak dengan dunia kerja ya. Memang Ya. saya juga tahu bahwasannya dari Gen Z hanya 25% kurang lebih yang bisa dapat pekerjaan, 75% dia ke sektor informal. Nah. Tapi informal memang banyak ketidakpastian. Ya. Informal juga nggak tahu, nggak formal gajinya juga informal gitu. Ya. Jadi memang itu tantangannya saat ini dan itu memang situasi kondisi ekonomi kita. Tapi juga pada umumnya ada pergantian di dunia kerja pada umumnya. Kan. Ya itu memang banyak strukturnya berbeda dan itu ya memang kalau menurut saya di Jabar ya kita memang harus menaruh perhatian khusus kepada ekonominya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan terkait dengan lapangan pekerjaan, dan kita harus secara khusus bantu UMKM. Karena itu lebih dari 90% menyediakan pekerjaan untuk masyarakat kita, termasuk Gen Z itu dari UMKM. Betul. Jadi berarti Gen Z juga selain cari kerja bisa membuka lapangan kerja, Kang ya. Iya, bisa dua-duanya, bisa job seeker atau job creator, Nah. dua-duanya. Ya. Ya. Terus Kang Iya nih banyak juga yang protes nih Gen Z biasanya soalnya perusahaan kriteria kerjanya Nah, kan itu itu nggak mungkin ya 20 tahun jangan 25 gimana tuh? 25 biasanya. Apakah saya sudah tua 25 ini? Batasi sama umur bisa. Iya. Gimana tuh, Kang? Wah, itu saya
nggak tahu, itu memang nggak masuk di akal. Itu harus kita bicara dengan yang Betul. apa namanya, yang membuat kriteria itu nggak masuk di akal banget ya. Tapi ya mungkin maunya begitu, tapi kalau nanti dia lihat nggak ada orangnya ya dia harus mengubah kriterianya ya. Iya. Boleh saya pinjam sulingnya, Kang? Kang ya, ini anak Gen Z tiba-tiba datang terus demo bersuara terus langsung ngerosting Kang Iya ya. Apa Kang Iya tidak tertusuk atau gimana gitu, tersinggung atau Oh gimana enggak, gitu? sama sekali enggak. Ini justru termotivasi. Iya. Karena dapat masukan dari anak muda itu kan Iya. sesuatu yang sangat bermanfaat dan berharga, bernilai gitu ya. Betul. Bagus itu. Betul. Berarti ini justru Gen Z-nya ini ya berpikir kritis ya, Kang? Iya, harus begitu. Betul. Jangan yes man aja. Kita Ah. perlu orang yang kasih pendapat yang Betul. sejati, biar kita juga tertolong untuk membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang diperlukan. Nggak boleh ABS. Enggak gitu ya. boleh. Saya nggak Boleh. suka itu. ABS tuh Saya nggak masalah loh, Asal boleh Bapak senang. Iya. Nggak boleh. Iya pak, nggak boleh. AKS tahu. apa tuh, Pak? Asal Kang senang. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini kapan lagi lo kalau misalnya orang lain bisa aja langsung marah, disomasi kalian. Ih, bisa Ini aja. untungnya kalian demonya ke Kang Iya. Ya, Iya loh, beliau ini iya Kang Iya ini nggak masalah kalian. Oh, Yang inti- penting Jadi benar. Kang Iya udah menanggapi keresahan kalian, gimana tanggapannya? Gimana? Udah. Gimana? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk, Kang Iya. Baik Kang ya. Karena Kang ya telah menanggapi keresahan kita, kita nanti akan memanggilkan seseorang Kang ya. Amin. Kebetulan orang itu adalah kakek saya. Beliau adalah legenda dalam legenda rujakan yang ada di Indonesia. Wah. Jadi kalau gitu Rujak legend. Oh, iya. kita sebenarnya pamit dulu Kang ya. Oke. Ya kita pamit dulu. Ya, makasih Nuhun. Makasih. Kita pamit dulu, Kang, ya. Nuhun. Ya, makasih. Iya, iya. 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 Oke, Kang ya, kalau gitu kita memasuki berarti mau kedatangan tadi tukang rujak dan Tukang kakeknya rujak, iya. pendemo tadi ya. Oke. Karena ada rujak di mana? Betul, boleh kita geserin dulu. Mesti ada rujak sekarang ya? Ada katanya Kang. Oh, boleh tuh. Betul. Terus tadi ada yang Itu sudah ada ulekannya ya? Oh iya. Nggak jadi surprise-nya. Oh, nggak apa-apa, udah Nggak kelihatan. Tadi saya sudah heran. Ngapain di sini? Apa yang terjadi? Kok gelap sih? Mati listrik, mati listrik. Kayaknya belum bayar token nih kantor kita. Kayaknya Oh. ini ulah yang tadi tukang rujak kayaknya. Tuh kan bener. Wah. Aduh. Ada Prabu Siliwangi. Aduh, ini kumisnya ya. Sudah rontok ternyata ya. Tunggu. Sepertinya kita kenal sama orang ini. Kang. Disidik-sidik. Pernah lihat tadi? Saya Sidik, nggak tahu. sidik. Itu rambutnya beda. Rambutnya beda ya. Iya. Ini mah kamu kangen Cep ya? Iya emang sih. Oh, kan benar. Ketahuan. Udah punya incu ya? Ternyata. Iya, itu tadi cucu saya. Oh, Yang tadi. lucu ya. Iya, yang tadi paling kencang tuh suara itu cucu saya. Harus ini kumisnya Kang. Iya, ini sudah mulai rontok ya. Gimana lagi ya gitu. Kenalin Kang, ini tuh namanya Kang Cep. Kancep. Kang Cep ini tukang rujak yang suka lewat di depan kantor Tribun Jabar. Oh ya. Iya. Gitu. Selain ahli ngerujak, dia juga ahli ini Kang. Cek kodam. Nah. Oh, harus yalah. gitu ya. Cek kodam. Bentar. Tuh kan dan belum apa-apa juga kan. Kayaknya pelacak berarti ya. Bentar ini saya. Kayaknya lagi ritualnya. Wah, ini benar. Saya mencium ini ada kodam-kodam yang ingin keluar dari tubuh Bapak Ilham. Kang Iya. Oh. Iya, Kang, iya. Apa tuh kodamnya tuh? Oke, kalau gitu. Biar lebih jelasnya, aku coba cek kodamnya ya. Mm-mm. Iya, iya. Ini ada ritual khusus. Oke. Cung celing cincak, hrit, cung celing cincak, hrit, cung celing cincak. Kodam keluarlah. Bau-baunya ternyata kodamnya Kang Iya adalah jin sate marangi. Wah. Jin sate Bener aja. Iya, saya wangi-wangi sate jin marangi. Kenapa ya? Tunggu. Kan kalau kata Kang Encep, jin sate marangi. Hmm. Tahu nggak kalau sate itu identik dengan salah satu gedung di Bandung. Oh.
Betul nggak? Betul. Iya, iya, benar-benar. Jangan. Penghuni. Wah, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan Kang Iyah yang mau jadi gubernur Jawa Barat kayaknya ya. Karena tanda-tandanya sangat kuat ke sana, ke arah Kuat sana. ke sana aromanya. Iya, aroma gedung sate ya ternyata. Iya, Berarti sepertinya mau ada penghuni baru di gedung sate. Iya, Ya? itu dia. Ternyata itu maksudnya kan. Emang betul Kang mau menghuni gedung sate? Mungkin maksudnya warung sate kan. Tapi bisa saja menjadi gedung tiba-tiba. Tapi penerangan saya kita doakan mudah-mudahan ini perjalanan Kang Iyah menuju jadi gubernur Jawa Barat lancar ya. Betul. Amin. Cocok apa enggak? Ya. Cocok apa enggak? Ya, benar. Nah, sebelum nantinya Kang Iyah jadi gubernur Jawa Barat kan udah pasti sibuk ya untuk tentunya Kopdar gitu. ya, Kopdar juga pasti akan susah juga dong ya ketemu lagi sama Kang Iyah. Nah, hari ini spesial Kang Iyah, aku mau bikin salah satu makanan dari Jawa Barat khususnya Bandung buat Kang Iyah cicipi nanti ketika ngobrol sama rekan-rekan berdua ini. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke, kalau gitu. Ini saya juga ada pemanggilan khususnya Kang Iyah. Oke. Ya. Penuh ritual. Kala bantuan goib, bawalah semua bahan-bahan makannya ke sini. Cing ciling cing catrit, cing ciling cing catrit, cing ciling cing catrit. Wow, iya hebat Kang Cep. Apa nih? Nah, ini dia ya bahan-bahan yang bentar ya. Nah, ini dia bahan-bahan yang udah saya siapkan juga Kang Iyah. Kita akan bikin rujak. Ya, kita akan bikin rujak. Oh. Ya. Ah, ini sebelumnya saya pengen ini dulu tes dulu. Ini Kang Iyah tahu nggak ya buah-buahan yang di depan saya ini ada apa aja? Coba yang pertama, yang warna kuning. Ada apa? Ini nanas. Nanas, betul. Biarkan ini kumis alami saja ya. Ini ada apa lagi? Itu kayaknya jambu. Ya, betul. Nah, ini yang dekat nanas ada apa? Ubi itu Kang. Ubi. Iya, ini ubi kuning ya. Oh. Nah, ini Oke. ubi kuning. Terus ini ada apa yang putih? Apel. Bengkoang. Bengkoang. Kayak apel. Ini bengkoang. Dan ini ada apa lagi? Jambu kristal. Wah, itu Iya. jambu juga ya? Ya, jambu juga jambu kristal. Tuh, ini kita spesial ya. Hari ini bakal ngerujak. Nah, ini juga saya sudah ada gula merah, terus ada terasi juga biar sedap, terus ada garam, cabai dan asam. Nah, Oke. Kang Iyah suka pedas nggak? Suka? Suka. Maunya berapa cabainya? 2. 2, tapi kalau di kita minimal 5. Oh. Gimana nawarin tapi Oh, iya benar. Ini Oke. gimana nih? 2 apa 5 nih? 5 lah, nggak apa. 5. Wait. Beneran? Ya kan? Aku kaget nih. Karena sesuai kesepakatan ya 2 aja ya. Oke, 2. Kalau Dua. kita combo 3. 3. Ya. Tengah ya. Oke. Nah, sambil saya bikin boleh. Iya Betul. ngobrol dulu Iya. ya. Tadi Ya, betul ya. kan kata Kang Rizwan tuh cabenya minimal 5. Wah. Emang cabai yang pertama tuh apa? Saya punya cabai yang paling pedas di antara cabai-cabai lainnya Kang. Apa itu? Cabai pertama. Mm-mm. Kan Kang Iyah itu kan keturunan orang-orang jenius ya. Betul. Dari bapak, anak. Pertanyaan saya, kenapa sih Kang Kang Iyah malah memilih menjadi calon gubernur Jawa Barat ketimbang menristek dikti yang jelas-jelas peduli dengan pendidikan dan juga literasi Ya, ya. digital. Kan Gimana Kang? gini Kang, kalau jadi menteri ya Kang, Hmm, Kang Iyah ini bisa mencerdaskan satu Indonesia. betul. Ya, Kalau gubernur Bener kan? cuma Satu. satu Jawa Barat. Ya. Ini menteri aja sih Kang. Kok nawar? Soalnya smart. Ya. Gimana Kang? Kalau menurut saya, kita harus lihat Jawa Barat dalam konteks nasional. Hmm, Karena kalau kita mau maju sebagai negara dan bangsa, kita ini harus memperkuat ekonominya. Dan ekonominya harus diperkuat dari sisi industri. Oh. Jangan kita meremehkan kontribusi Jabar kepada perkembangan Indonesia sebagai negara. Iya. Karena 55% dari industri itu ada di provinsi ini. Oh. Jadi kita punya tugas. Memang tidak sendiri ya. Kalau Iya. gubernur kan harus kerjasama dengan pemerintah pusat, Iya. juga dengan bupati-bupati dan wali kota agar Iya. supaya Jabar itu maju. Hmm. Jadi bayangkan Jabar itu maju, seolah bisa mengangkat ya satu Indonesia itu dengan kemajuan industrinya. Karena kalau kita lihat negara maju, itu semuanya punya industri kuat. Kayak Jepang, Korea, Tiongkok, dia kan maju ya. Iya. Yang akhir-akhir ini maju kan Tiongkok. Tapi kita
bagaimana kita melihat kemajuannya? Ya karena produk-produk yang kita gunakan dalam sehari-hari yang berteknologi banyak sekali dari Tiongkok sekarang. Mobil EV, handphone, kereta api wush, dari Tiongkok. Jadi dan itu yang sebetulnya manifestasi dari dia maju sebagai negara. Ya kalau kita mau maju seperti itu. Dan industri-industri seperti itu banyak ada di Jabar. Jadi Jabar bukan hanya sekedar provinsi terbesar, tapi dia juga terkuat dari segi industri, teknologi, dan juga pendidikan tinggi. Salah satu yang terkuat di pendidikannya. Karena di sini banyak sekali universitas yang bagus ya. Kayak UI, ITB, IPB, Pajajaran, dan Telkom, dan banyak Unisba, dan ya banyak sekali. Betul. Berarti intinya ingin menjadikan Jawa Barat contoh ya Kang ya. Betul. Contoh provinsi-provinsi lain. Contoh dan sebetulnya motor atau juga ujung tombak dari ekonomi Indonesia emas. Jadi Jabar harus jadi emas gitu. Sayang kalau tidak diberdayakan. Iya. Lanjut cabai yang kedua. Bentar, tapi Pak, kalau misalnya Bapak ditawarin jadi menteri ini gimana Pak? Apa masih membuka kemungkinan gitu Pak? Iya aja nih. Nah ini kan bukan bukan saya kan yang memutuskan presiden. Presiden kan baru menjabat tanggal Oktober ya? Iya, 20. 20 tuh. Ya, pilgubnya mulai dengan kampanye 27 November. Kampanye. Oh, kampanye bulan September. September. Jadi saya harus mulai dulu dengan kampanye. Nanti dalam kampanyenya saya nggak tahu apa itu bisa ditawarin, kalau saya lompat gitu saya kira kurang baik ya. Gitu saya sudah mulai. Cinta Jabar Pak ya. Iya, tapi in prinsip ya saya kira kalau situasinya memerlukan, ya kita lihat nanti lah gimana itu ya. Saya nggak bisa jawab, itu susah dijawab soalnya. Oke, cabai kedua. Kang, saya tuh sempat baca profil kalau nggak CV-nya Kang Iya. Ini capek juga ya mau buat ya. Dari tadi sih ada keringat. Itu nggak apa-apa. Kan Panas nggak? Ini AC-nya harus dibekasin kayaknya. Dia mengeluarkan tenaga. Tadi saya lihat dia. belum ini aku tet sama ini ya. Jangan-jangan nih kumisnya diulet juga masih di sini. Bumbu rahasia. Iya. Jadi Kang, tadi itu kan saya sempat membaca ya profil Kang ya, CV-nya juga. Ternyata memang dari awal pendidikan itu udah mentereng ternyata sampai sekarang menjabat. Nah, Kang Iya kan kurang lebih sama ya kayak Bapak itu ahli penerbangan, seorang pengusaha dan juga ilmuwan ya Kang ya. Nah, tiba-tiba nih tanpa angin tanpa hujan Kang, deklarasi menjadi Cagup Jawa Barat. Mengapa pilih Jawa Barat? Kenapa enggak DKI, Kang? Karena DKI itu lebih tersorot gitu, Kang ya. Bisa nantinya menjadi batu loncatan buat capres. Gimana? Ya. Kalau soal capres saya nggak pikirin itu dulu. One by one, step by step, gitu kita lihat. Tapi satu hal, saya kira memang orang-orang yang memberi nasihat kepada saya waktu saya menyatakan saya mau coba untuk nyagup, mereka sarankan yang paling cocok itu memang Jabar. Ya, DKI itu terlalu panas. Kalau Bandung kan lebih sejuk. Apalagi Bapak udah lama tinggal di Jawa Barat. Iya, betul. Dan selain dari itu, tadi kan yang pertanyaan pertama, kenapa saya masuk ke dunia politik? Pada dasarnya ya. Jadi begini. Di bulan Mei yang lalu, kalau saya ditanya ya, misalnya bulan April, Kang Ilham, mau masuk ke dunia politik nggak? Saya pasti bilang, wah saya nggak ada rencana nih. Tapi bulan Mei, saya adakan diskusi dengan saudara dan teman di kantor, untuk membahas bagaimana kita harus lihat masa depan negara kita kalau ada peralihan pemerintahan, dan ada yang mengatakan, kenapa sih kamu nggak coba untuk nyagup? Saya bilang, saya kan bukan orang politik praktis, tapi mereka bilang, kenapa tidak? Karena saat ini kita di Indonesia perlu adanya muka segar. Perlu ada angin segar lah gitu ya. Ada pemikiran baru. Iya, betul. Macam-macam baru. Dan itu diperlukan. Saya waktu itu katakan, ya udahlah. Kalau gitu kita coba aja. Tapi saya nggak mau komit dulu ya. Karena saya mau lihat dulu gimana respons daripada dunia politik. Nah, yang sangat mengejutkan saya adalah bahwasanya khusus dari Partai Nasdem disambut dengan sangat-sangat baik dan sangat cepat. Saya sudah peroleh
surat dukungan resmi sampai dengan ke ketua umumnya. Itu memang di luar dugaan saya. Dalam 2 minggu. Ya. 2 mingguan. Ya tadinya saya nggak pikir ini mungkin tawaran ide saya kurang atraktif. Siapa tahu nggak ada yang mau gitu. Siapa tahu ya. Tapi ternyata ada yang mau gitu ya. Dan saya pikir mungkin ini momentumnya. Iya. Ya, ini kan soal yang saya belajar dari dunia politik itu ada soal momentum. Ada sesuatu yang kita lihat, oh ini ternyata semuanya hal yang tadinya kita tidak lihat tersambung, ternyata dalam waktu singkat sekali bisa tersambungkan satu sama lain. Itu momentum, kita merasakan, kita melihat itu tersambungkan. Gitu. Harus peka kan. Peka ya, betul. Ada, iya gimana ya, ada perasaan khusus gitu ya. Itu dia. Ya. Oke, cabai yang ketiga Kang. Karena Kang Icapnya masih Papuket gitu. Papuket. Udah. Oh, udah. Jadi Coba kita tawarin dulu cabai ketiganya ya, Oke. Kang. Wah. Wah, coba dibumbuin dulu, Kang. Ya. Oh, sebentar. Akang biasanya suka bumbunya langsung ke buah atau di Cocok. Langsung aja. Oh, langsung aja. oh Ya. dicampur. Ya. Sambil Oke, cabai yang ketiga, Kang. Karena kan tadi saya tangkap itu Akang fokusnya pengen membangun Jawa Barat menjadi industri yang maju lah, intinya gitu ya, Kang ya. Dari Ya, segi Jawa Barat mempunyai industri yang maju. Oke, Tapi selain pengen dari itu, membangun. juga sektor lain jangan terlupakan. Jangan Oke. punya kesan, saya hanya mau bangun pabrik. Nah, Bukan itu, tapi industri memang harus jadi motornya. Ya. Kalau dengan industri motor, bayangkan banyak orang dapat pekerjaan, daya beli naik, sektor lain juga akan lebih baik ya. Oke. Dengan industri maju, banyak orang yang punya pengalaman yang baik, punya pengetahuan yang baik, yang juga bisa diterapkan di sektor yang lain, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Jadi itu adalah faktor apa ya, kayak efek bola salju, Nah, Hmm. betul. Ya. Snowballing. snowballing, betul. Nah, itu. Nah, Kang, dengan begitu kan bisa memeratakan atau kan memajukan ekonomi ya, ekonomi Yeah. Jawa Barat. Nah, emang Kang Iyah yakin dengan visi dan misi Kang Iyah itu bisa membuat warga Jawa Barat hidup sejahtera dan juga bebas polusi, Kang? Sangat. Wih, Itu sangat yakin banget. sangat optimis ya. Betul. Karena kalau kita bangun industri di abad ke-21 ini, Hmm. tentunya nggak bisa seperti zaman dulu lagi. Oke. Kita harus dari awal mikirin soal lingkungan hidup, Nah. ya. Ada bahkan kalau kita mau ambil misalnya pinjaman dari sektor perbankan, semakin banyak kita harus terapkan kriteria yang disebut sebagai ESG. Hmm. E itu environment atau lingkungan hidup, Ya. S itu social, G itu governance. Ya. Oh. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, semakin sulit mendapatkan kredit. Oh, Jadi itu memang dengan sendirinya di abad ke-21 ini, iya. dari awal kita sudah harus pikirin soal lingkungan hidup. Dan juga lingkungan kerja. Nah, Itu kan sosialnya. Ya. Iya, iya. Oke, Kang. Sambil kita ngerujak ya, Kang ya. Kang disuguhin mangga. Ini kita punya tab raksasa. Wah. Di mana tab raksasa ini merupakan berita-berita Kang Iyah yang dimuat di portal Tribun Tribun. Jabar. Oke. Nanti kita minta klarifikasinya ya, Kang. Iya. Siap. Dimulai dari bawah, Kang. Mangga ditarik saja, Kang. Ini kumisnya kok terbulak. Wah, iya benar ini ternyata. Tadi Perhatian ya. Ya, tadi kan ke bawah sekarang ke atas. Merhatiin banget. Detail banget tuh. Teliti Kang Iyah tuh. Nah, lucu bagian ini lucu. Ya, bagus gini. Terus ke bawah. Boleh, Kang. Dibuka dimulai dari sini, Kang. Oke, Cabut ya. Satu, dua, Tiga. tiga. Iya. Apa tuh? Nah, Ilham Habibie, Iptek dan Imtak harus seimbang. Nah, Oke. coba dijelaskan. Mungkin saya jelaskan dulu singkatannya. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, Imtak iman dan takwa. Nah, Ya, dua-duanya itu harus seimbang. Jadi kita sebagai manusia harus punya pengetahuan terhadap teknologi dan ilmu pada umumnya. Dan selain di lain pihak kita harus punya nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya, nilai moral yang memang karena kita orang masyarakat negara yang beragama, ya memang asal muasalnya dari agama. Iya. Dan itu memang harus seimbang. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita sebagai manusia, katakanlah hanya beriptek saja nggak ada 0 imtak. Itu bahaya karena kita nggak punya etika dan moral ya. Betul. Sebaliknya kalau kita 100% imtak dan 0 iptek, kita nggak berdaya. Karena kita ada masalah, kita nggak bisa buat apa-apa. Betul. Jadi dua-duanya perlu. Sebaiknya berseimbang, tapi tidak mungkin. Tidak semua orang sama persis ya. Iya. Ada yang lebih kuat di ipteknya, ada yang lebih kuat di imtaknya. Iya. Tapi ya paling tidak dua-duanya harus ada. Nah. Ya, nah itu. Betul. Harus Nah ini yang kedua ya kali ya. Yang kedua. Satu, dua, yeay. Aduh. Waduh. Harus semangat. Nah, Harus semangat. nggak apa-apa. Ah, Harus dirujak dulu ini, Maya. iya. Kayaknya kurang tenaga nih, kurang tenaga. boleh. Nggak ada energi, nggak ada energi.
ini buat kalian. Nah, di situ aja dulu. Iya. Kalian yang saya sebut apel ya ini, padahal bengkuang. Coba dulu pedes apa enggak? Pas apa enggak? Enggak. Oke. Enggak, tapi Bagaimana? Ini jadi penilaian terbesar saya. nah. Gimana Kang ya? Kurang apa? Enak. Ngasih Nanti kalian coba ya. Ya, Betul. oke. Berita kedua Kedua. nih, Kang. Ya, Ilham Habib sebut Nasdem dan PKS memiliki chemistry yang bagus. Nah, ini. Saya kira pertama, ini kan komplementer. Iya. Yang satu lebih ke nasionalis, biarpun juga beragama. Yang saya lebih lebih kelihatan agamanya, biarpun juga nasionalis gitu ya. Iya. Jadi komplementer. Kedua, mereka punya pengalaman kerjasama kan Iya. di beberapa pilkada sampai dengan pilpres Iya. kan pernah kerjasama. Iya. Dan saya lihat di Jabar ini khususnya semuanya saling kenal. Nah, Jadi sebetulnya bukan Nasdem dan PKS saja, tapi yang lain juga semuanya saling kenal. Jadi lingkungan itu sangat friendly gitu ya. Iya. Mereka sangat, ya itu yang saya lihat dari pengamatan saya gitu ya. Terakhir sebelum menutup, kameramen tolong di zoom ini terakhir Pak. Paling pamungkas beritanya Pak. Wah, yang pertama yang di atas ya, satu, Iya. dua. Satu, Ya, hati-hati biar tidak tetap. Iya. Wah, Wah, Lagi. maaf. Ini salah Nah. saya. Dan wah itu survei elektabilitas Ilham Habib menyanyi Ridwan Kamil. wah. Saya kira itu relatif ya, Ya. karena yang saya pernah baca Mhm. itu di Bogor. Oh. Kalau di Bogor itu memang dekat gitu ya. Hmm. Kalau secara Jabar mungkin tidak seperti itu, saya kira. Tapi memang sudah meningkat. Tapi yang data yang terakhir saya kurang tahu. Karena ini kan sudah masuk ke bulan Agustus ya. Betul. Terakhir saya lihat masih awal bulan Juli gitu ya. Betul. Ini ada perubahan. Tapi memang ya saya kira wajar ya kalau seorang petahana dia punya elektabilitas yang tinggi. Karena memang dikenal sama semua orang ya. Iya. Kalau Pak Ridwan Kamil menjabat bukan saja sebagai gubernur, tapi sebelumnya sebagai wali kota. Iya. Sehingga memang sudah lama di ranah publik. Saya belum pernah. Biarpun biasanya semua orang mengenal ayah saya, tapi belum tentu saya kan. Betul. Tapi ini. kita optimis lah ya. Amin. Apalagi setelah ngomong kita, Kang Ilham ini sosok yang smart, terus kritis banget dan mengetahui permasalahan-permasalahan di Jawa Barat. Satu lagi. Ya. Humoris. Sudah terbuka. Harus humoris dong. Kalau enggak hidup ini kan sudah serius. Kita kadang-kadang harus agak ringan gitu ya. Biar Kuis terakhir sebelum closing. Oke. Terakhir sebelum closing, tolong bikinin pantun lucu buat Kang Iya. Nanti yang paling terbaik akan dipilih sama Kang Iya. Tapi nanti mungkin di screenshot aja sama kita ya. Jadi nanti kita akan umumkan habis acara di story TikTok kita. Oke, sebelum menutup acara hari ini Kang ya, izinkan kita bernyanyi kembali. ini ada request, Nyanyi, ditutup nyanyi. Iya. Saya boleh lagi ya nyoba ini enak banget. Wah, Sambil makan dan ikut berjoget. enak memang ternyata. Boleh lah nanti saya jadi chefnya ke ini ya. Ke rumah dia ya. Boleh. Gedung sate ya. Yang chef. Oke guys, 1, 2, 3. Kau bilang Jabar satu. Aku bilang pikir dulu. Jawa Barat butuh pemimpin berintelektual. Aku suka Kang Iya, boleh apa enggak? Ga. Kang Iya jadi gubernur, cocok apa enggak? Ya. Aku dambakan Jabar satu yang bijaksana. Masih banyak pengangguran cari kerja. Apa Bapak punya solusinya? Saya Rani Pak Seri Sorobadan. Saya Gelar Aldi. dan guest star spesial kita Kang Iya. ya. Kang ya. Pamit undur diri sampai jumpa di Ngala. Ngobrol Coklat. Salam rujak.